Nabi Muhammad SAW berhasil dalam berbagai aspek kehidupan beliau. Itu tidak terlepas dari beberapa faktor. Di antaranya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Camat Belawan, yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Asadiah Putri Satu Belawan bersama seluruh jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para kepala madrasah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para orang tua santri dan santriwati, yang kami hormati para guru dan tenaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Asadiah Putri Satu Belawan yang saya cintai dan saya banggakan, para santri dan santriwati Miss Asadiah Putri Satu Belawan, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mengajak kembali senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Miss Asadiah Putri Satu Belawan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua insyaallah. Selawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada seorang tokoh, seorang pemimpin. Baik kawan maupun lawan telah mengakuinya. Seandainya hadir di tengah-tengah kita pada abad modern ini, di mana ekonomi tidak menentu, hukum kurang terarah, pemimpin kurang dipercaya, perpolitikan semakin seru, pembunuhan terjadi di mana-mana, maka keselamanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Tidak lain yang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Malam ini kita peringati Maulid seorang pemimpin, seorang manusia yang termulia. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu disebut orang yang termulia? Magi sababna Nabi SAW riasa ni tauka inam melebi rilebot na giem etane. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat yang berbicara tentang banyak hal. Maka memang sababna Nabi tariasa nyitau kami nama lebih berdasarkan Al-Quran. Nasabayir Nabi sallallahu alaihi wasallam dekna ente riobi boleh risa secara jangan na Allah Ta'ala asunna. Dekna engka riobi iri Allah Ta'ala ia nariku Muhammad, maka ya Muhammad. Satu ayat pun tidak pernah kita dapatkan ketika Allah memanggil seorang manusia yang paling mulia namanya Muhammad. Dekna engka nakana Allah Ta'ala ya Muhammad, tidak pernah kita dapatkan. Tetapi yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, karena dia termasuk manusia yang termulia, Nabi dipanggil dengan jabatannya. Misalnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhan nabi. Dekna engkau ditepu-tepui asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala riwatu riwbina. Mengapa? Karena Muhammad itu adalah khairul anam, manusia yang termulia di dunia ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak coba Nabi tak Quran ni narik koriopi yang nabi-nabi boleh secara jaga Allah Ta'ala. Misalnya ya Daud, Daud, ya Yahya, Yahya, ya Zakaria, ya Musa, dan seterusnya. Tapi Muhammad dengan keyobi maka ya Muhammad. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah daripada hal ini. Maka kalau kita menghormati seseorang, kita dianjurkan tidak menyebutkan namanya. Misalnya yang terhormat Camat Belawa tidak disebutkan namanya. Yang terhormat Ketua Komite Dedi Tepi Asena. Itulah termasuk hikmah di balik manusia yang termulia ini. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi napa guru kita Allah Ta'ala, kalau kita menghormati seseorang berdasarkan apa yang saya sampaikan dari awal, maka ada tetap asan atau misalnya Camat Belawa, penghormatan kita tidak boleh disebutkan namanya. Begitulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika menghormati seseorang, tidak boleh kita sebutkan namanya seperti ya Muhammad dan seterusnya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam berbagai aspek kehidupan beliau. Itu tidak terlepas dari beberapa faktor. Di antaranya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berhasil di dalam kehidupannya
karena beliau sejak kecil dia berada dalam keadaan kesusahan, selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengarkan anak-anak kita mapa mulai ritampuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati ambok. Dek Nabi kita matena amboknya kurang lebih berapa tahun mati si indokna. Gangkanna Nabi kita riale ri amaurena ri nenena yanatu Abdul Muttalib mati nenena diambil lagi dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Kemudian setelah itu kemabene Nabi tarisanya Khadijah, tetapi tidak lama lagi juga berpulang ke rahmat Allah. Jadi Nabi sejak kecil sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu berhadapan dengan berbagai ujian, sehingga waktu Nabi diutus menjadi Nabi yang Rasul, dia bisa berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ini teman-teman, narik ke tempat sekolah, tempat tuntut padi seneng, memang pasti engkau susah yo. Apalagi kebelok makamaja SPP waktu ya anak-anak, biasa kita makan DPR si monrin. Tetapi yakinlah saya yakinnya, Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Majap pusus saya si bawai lomoy. Betuannya nigi tahu. Pura masusah insya Allah berdasarkan penafsiran ulama. Nanti dia tahu pura mulai sedi ujian, sedi susah, yakin bahwa pasti dia mendapatkan yusra dua lomo alomo ngedareki pengalatan. Minimal dia nanti kemudahan yang ada di dunia, lebih-lebih kemudahan yang ada di akhirat. Inilah faktor yang pertama sehingga Rasulullah SAW dia berhasil dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan beliau. Kemudian yang kedua, satu kata satu perbuatan. Karena dia seorang pemimpin dunia. Aga nafau si Jojo anu engkai nafau kau. Nasabak mereka mako kue narik ko angka nafau daki biasa si salah anu pakau kena ni. Memang susah. Apalagi Muhammad seorang pemimpin. Agi nafau ia to nafau. Nah janji tahu nafasi runtuh ke janji. Nasabak mereka tu mako kue. Wah, ya kau deh panen janjinya 1001 macam. Tapi komen ni wah dia nanti runtuh. Mereka kerita boleh disekan, beri lagi gatu wah biasa orang itu. Kepada Insya Allah mereka. Ada Insya Allah terbantu warga di komen mereka kebantu ke hidup. Ternyata dari komen 50 matan dia tenang ketika. Dan ini saya bisa buktikan dan saya bisa bertanggung jawabkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, maka rekomendasi misalnya sampai ke dona Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya ke istrinya Aisyah. Maka dia Aisyah, karena khuluquhu al-Quran. Dari rekomendasi misalnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya istrinya Aisyah. Dan karena Aisyah maka dia sampai ke dona Nabi Al-Quran. Itu yang Al-Quran ini. Dan satu-satunya manusia yang mengamalkan isi Al-Quran 100%, ia dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan jangan bohong, maka satu-satunya orang yang tidak pernah berbohong ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud satu kata satu perbuatan, dan ini juga salah satu yang menyebabkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, dia nanti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi sehingga dia berhasil dalam kehidupan beliau. Jadi hampir akhlak kita, karakter kita, nasabak mo tumaga acan atau gue narik ko majai hampir na dia ngayon nasabak. To majai hampir na sendiri
narik ko bunga-bunga macay. Kapapalian di bawah narik ko bali-bali din naman ito. Chay, pagkapapal ito. Ini akhlak sangat penting. Gagkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, inna bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Majappu riutu suka rilebot na ye itane li utammima untuk pasukui ampe-ampe na rupatawi. Jadi ini akhlak terutama anak-anakku yang masih kuliah di MI Putri saat ini akhlak kita banyak, terutama apakah lebih rigurita. Ini wajib hukum dan tidak boleh tidak. Nasabah ia rigurita narape Imam Ghazali rilalena kita dari asal ihya ulumuddin. Maka akan dua tomatat tak wajib dipakalapi. Wajib dipakai lor ya dua. Bagaimana? Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita secara fisik. Ia nari itu indokta, ambokta, maka yewe itelah tomatat wajib dipakalapi. Yang kedua adalah orang tua yang melahirkan kita melalui lembaga pendidikan yang hari muslimina guru. Ia wajib pakalan pide nama dide, terutama guru. Sehingga ada ulama yang mengatakan seandainya engkau din riolroi madoraka dari dua orang tua kita, lebih mito dua pajajiannya riolroi madoraka, nah iya guru tak. Tetapi sekali lagi tidak ada pilihan. Tetapi ini kita mengandai-ngandai. Itu kalau kita mengandai-ngandai berarti satu peristiwa tidak pernah terjadi. Tidak boleh. Jadi bedanya engkau din riolroi madoraka, lebih mi madoraka itu dua pajajiannya, nah iya guru. Jadi ya roh guru tak mulai kakwe pematuani minta di purana sama guru. Wajib dihormati rurutan. Mapamuk Pak Guru di RA masuk DMI Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, bahkan kita sudah mendapatkan gelar sarjana, maka tidak ada pilihan bahwa itu adalah bekas guru saya, tetapi kita harus mengatakan itu adalah guru saya. Itu bahagian dari penghormatan kita kepada guru. Nah, saya lihat ada dalam satu kitab yang saya pernah baca, terutama ya anak-anak di paling ngerai ini. Maka ia resedi anak-anak tanda penghormatan kita kepada guru, terutama dari dalam lingkup pondok kita, lingkup kompleks kita ini terkait dengan akhlak. Maka kalau kita Allah yamsiha amamahu. Setiap anak-anak kalau di dalam kitab itu dianggap dia durhaka kepada gurunya, narik pelale mapolo-polo dia mau na guruna tanpa tabe-tabe. Dia tabe tak coba garis kardiologa, alena dia bicara ka mantan pengawas. Bicara ka alena roh macam pengawas. Kalau seumur dengan beliau dia jangan berani tahu dia selalu ko yolo dan guru na kede nama kasime kas tanah. Jangan kayak seperti itu masih pernah kedengaran. Maka dia harus jadi anak-anak dia agak mandorak ke guru na narik konauja copok bola dan guru itu dianggap durhaka. Ini berdasarkan sebuah kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Allah yang sima amamahu. Apakah orang tua yang melahirkan kita, apalagi guru yang melahirkan kita lewat lembaga pendidikan, agak biara wala yajlisa amama wajlisa makanahu, ajak natudangi itu dengan guruna. Jadi kalau ke anak-anak sekolah, anak-anak madrasah berdasarkan pinyewe dan sudah itu dengan guru, maka itu dianggap durhaka. Begitu penghormatan kita kepada guru. Ya aku makan kau dan anak dia tu dia nak udani yang beriki. Biasa yang beriki mejangan, kau mejangan yang tentu.
Biasa tuh ya kok guru oroan ya. Natanya songkok na komedang iya na elok kenapa sa songkok na gurunya. Wah ini dia di apa? Apalagi dari itu ya anak-anak lo kemarin napa kisandalah na gurunya. Ini sebenarnya termasuk orang yang durhaka. Dia bahaya dia kita sebab bahaya bahaya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menghormati namanya seorang guru. Ada yang rampet, karena kita makin dari ko ang kasedyanana melok para misi ria guruna natakko iyero guru matin rita tutup pintuna narek ko pura nakatto sisa det na nawa dinapakuli kedua bahkan sampai ketiga kali ini. Ia kia bagi seorang santri, seorang siswa dari komelo para misi dari ketok degaga masuk, maka tunggulah guru itu bangun seandainya dari tidur tadi guru mau motor gan kemasuk dari molana na inap komelo para misi. Ia riasa santri, ia riasa siswa emis. Ya, kita generate ko melo paranis matin roy kicay katto ede pernah basadi nalasi senal natumbungi wahai masalah. Ini akhlak kita kepada guru. Dan guru itu tidak boleh dihargai. Maka dari Panglutta Ali karramallahu wajhah. Maka dari Ali karramallahu wajhah. Man ana abdun man allamani harfa wahidan iya sedika ata betuan iya manca di ata man allamani harfan nigi tempat guru kak sedi huruf sedi bah huruf ya kebayangkan di pagur ki guru tak siap tahu mapamula kelas sedi kelas sampai kelas 6. Napa guru ki guru tak kira-kira siaga huruf na siaga na kalima siaga na bok kembung ini baru saja satu huruf menurut kali karramallahu wajhah idza sya'a ba'ah dari kuyar guru maelo baru kat silakan saya dijual bedanya angka guru maelo baru ialah guru na karena pura ini pak guru maka silakan dan tabaruk kat dia nganga. Seandainya ia tahun kali pak guru hamba dan dia sudah dimerdekakan oleh tuannya maka tetap dia mengatakan saya ini adalah hamba kepada guru. Inilah termasuk akhlak yang harus kita bukan saja kepada guru yang saya baca dalam kitab itu terkait dengan akhlak maka dia mau tuh teman-teman yang berutak baine na gurutta keturunan na gurutta ini juga wajib hormati ya kamu ni mati ni gurutta maka pada dia to na gurutta anak namanya baca ini tidak boleh itu seorang santri anak na gurutta tomat baine na gurutta bakat tomatuan na gurutta kalau berdasarkan ini maka itu juga wajib kita hormati. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah kisah yang pernah juga saya baca di dalam kitab itu. Ada seorang ulama namanya Sayyiduddin Asy-Syirazi. Angkanangka iya etawe nai desed itu pandita. Nai desed di ulama mapangagir sedi unrum. Iya itu pandita. Ye ulama angke mapangaji tungke purana na baca tasir dia berisi tentu simak kita lori pintu yarega melihat ke jendela pura siaru na baca tentu si memang dia menengok ke jendela gagana pura mapangaji ye andre ruta ada seorang santri ada seorang sisa bertanya kalau kita di sini mati dapung pahidik tawajoe makro makri pum yek ko bone makri puang jadi ko wajo yek ko
ko tobon matliye puang pu magi nasan onnang waktu tak mapangagi pura si tiba cita si barisi yer relan na kita etatos ki makita lo saliul makkadai to panitai onnang ngewi tay anak na guruku macule-cule risaliul saman na ang guruku tatolor riolo itang pahomatan saya kepada guruku wite anak na guruku sama na guruku tatong risaliul. Itulah termasuk penghormatan kita kepada guru. Hadirin yang berbahagia, saya kembali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berhasil karena akhlak yang dimilikinya sangat tinggi. Kalau kita menarik saat sekarang ini dalam fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, memang saatnya kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain, terutama dalam perhati-perhati ibadah yang selama ini banyak kami dapatkan, terutama di daerah kita, Kabupaten Wajo dan daerah-daerah yang lain. Perbedaan-perbedaan seperti itu biasa yang tahu dalam perhati-perhati ibadah biasa mempanggil manterdu baik biasa siap kadang-kadang. Bahkan jika melaksanakan satu ibadah berbeda dengan ibadah yang sementara kita perhatikan, dia tidak sedang mengatakan bahwa itu adalah salah, itu adalah sesat, yang paling meruncing. Mereka tidak sedang mengatakan Anda adalah kafir. Banyak kita lihat pada saat sekarang ini. Padahal sesungguhnya perbedaan itu merupakan sunnatullah, bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini, tetapi sejak Rasulullah SAW hidup sering terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para sahabat, antara sahabat senior dan junior Rasulullah SAW. Contoh yang paling kecil dan konkret ialah pengelunta Abu Bakar dengan pengelunta Umar bin Khattab dalam perhatian salat witir. Ini pernah terjadi. Ia Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ia dari tumapitiri diolo napa Madinah. Kemudian narik ke Umar bin Khattab Madinah diolo naina pamapitiri. Artinya dia mesti mau melanjutkan salat-salat sunnah sesudah dia witir. Maka perbedaan ini diperhadapkan kepada Rasulullah SAW. Mana sesungguhnya yang benar? Apakah tidur dulu baru salat witir atau witir dulu baru salat? Ternyata Rasulullah SAW dia ada masalah. Cocok kemana? Nah ia waktu ketahui tania di tania sahabat tania atau wanita. Nah pikirannya pasal itu. Nabi wani mas sampaja wah sama na pura mangaji 20 tahun. Salah mana anak kena pegang. Tetapi sekali lagi, jika terjadi perbedaan itu, kita harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Yang susah sebenarnya, ya makanya alien setuju. Ini salah mana? Alien bawa tahu surga. Ini kemana kira-kira? Ini masalah juga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini juga sering saya lihat disingkat dalam hal perhati ibadah di sini. Angka nama gue narik kepuri mas sampaja jadi mela macam, jadi mela macam bidah. Dia nak kena bidah ada bintang. Dia nggak kehadisan naya kepuri mas sampaja macam. Memang kalau kita membuka lembaran hadis Rasulullah SAW secara teks yang berbicara tentang berjabat tangan sesudah salat sampai hari kiamat kita tidak dapatkan. Tetapi dalil secara umum maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftarqa. Dek koromai dua seleng narik kesirutun pada ruangan ya dua naina pemajama ya dua saga tidak lihat dampelnya di sana real atau masarana ya tahu kajian. Dan itu artinya pemajama urut mas sampaja dari madaga
sebelum salat kita berjabat tangan di nama gagal. Ketika kita bertemu teman-teman kita di jalan, sesama muslim di nama gagal agama. Berarti hadis ini merupakan dalil bahwa boleh kita berjabat tangan kapan dan di mana saja ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman dan seislam. Jadi dari Tuhan ke sahabat pada tasawuf mampaknya ada mata-mata saleh yake ya menurut iya yeko paling dewa jama aja mata saleh ini teman jamaah ya tosi ini teman jamaah aja tosi tapas saleh dengan jamaah karena boleh jadi mereka itu semua punya dasar dan punya dalil tersendiri. Kalau begini hanya kita memahami sesuatu maka menyaman penyedita menghadapi hal-hal seperti itu. Contoh lagi saat sekarang ini saya dapat akan makrobe dia melo dua secara berjamaah. Dia melo dua Makkah ini mana? Dia melo dua secara berjamaah. Lalu ko melo dua di imam alena taton madai masuk masjid. Saya kira seperti ini tidak salah. Tapi sama sedih lagi kira-kira dia itu macam ni. Kena alien itu boleh cedolo. Pura membaca diri imam itu tu mana? Dek sama ada dia gak para lu negara pemerintahan. Jadi lo makai mana dia tu melo secara berjamaah. Sama ada dia gak dasarnya. Padahal kalau kita membuka literatur Islam, di situ ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Hakim. Dia mengatakan seperti ini, ma yajtami malaun wa yad'u ba'duhum wa yu'minu sa'irhum illa ajabahumullah. Dekor romai mak depung siaga negara teman depungan. Termasuk kita di tempat ini. Wa yad'u ba'duhum melodua saisan menandro wa yu'minu sa'irhum maka kami saisan menandro illa ajabahumullah. Sanadinna ritali dapat dua guna di pemata. Kita simpan melodua secara berjamaah. Makanya ini termasuk dasar kita boleh berdoa secara berjamaah dan sekaligus mengangkat kedua belah tangan kita. Nah seandainya ada sekali lagi saudara-saudara kita tidak mau melakukan seperti itu ya silahkan, tetapi jangan kita salahkan teman-teman yang mau mengangkat kedua belah tangan dan sekaligus berdoa secara berjamaah. Ini bagian daripada akhlak. Ini keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kawan maupun lawan, Nabi tanpa kalbi biarkan ketika dia bertemu. Pertanyaannya kemudian adalah, pertanyaannya kemudian, mengapa terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, terutama dalam hal perhati ibadah yang selama ini kita lakukan? Maka ada dua faktor yang mendasar. Yang pertama adalah periwayatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beragam, berbeda-beda. Saya berikan contoh. Biasa di masa pajak, ya pasti biasa di masa pajak. Sebelum kita salat dari kemajenet, biasa di kata majenet, sisa lebih say limana dan semua anggota wudu. Biasa tahu kita tahu majenet, wek kedua nabi say limana dan semua anggota wudu. Biasa tahu kita tahu wek katalu nabi say semua anggota wudu. Pertanyaannya, kena cocok? Kena cocok? Pasti si pengewa tahu apa? Maka dia cocok nasa wek katalu. Engkau tu makan ada, nama kedua cocok mata. Maka dia yang kedua, nama kesisa cocok mata. Di mana sah? Tetapi jika terjadi seperti ini, maka ada cara menyelesaikan hadis seperti ini yang kontradiktif, yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah ada namanya al-jamu. Riba siyamaki, yer anu dn, yang terjadi kontradiksi. Riba siyamaki, bagaimana caranya? Ia pertama sisa mi bawang hukun wajib. Jadi reko masa majenek
ibisay sininna at mungkin jenegi wajib tu hukumna. Yarwet kedua sunnah, yarwet ketalwe suku atau sempurna. Tidak ada salah. Ia biro salah dari masuk pajak dia teman jene. Ia teman jene mungkin sisa wet kedua. Dan setelah kami melihat hadis-hadis yang kontradiktif ini semua diperhatikan oleh sahabat Rasulullah SAW dan dilihat dari aspek kesahihan hadis itu, semuanya hadisnya sahih dan kuat. Yang satu kali itu yang memperhatikan yaitu Abu Dzar, sahabat Nabi. Yang dua kali Ibnu Umar, itu sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga Abu Utsman bin Affan, 3 kali. Jadi semua sahabat ini memperhatikan. Jadi kalau begitu tidak ada yang salah. Jadi kalau terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu wajar saja, karena tadi alasan pertama, karena hadis Nabi yang diterima oleh sahabat itu beragam, maka ketika dia menyampaikan kepada orang banyak, maka pasti terjadi perbedaan pada saat dia praktikkan, karena sahabat waktu dan tempat yang berbeda ketika menerima hadis Rasulullah SAW. Kemudian terakhir, kenapa terjadi perbedaan pendapat pemahaman dalam praktik-praktik ibadah? Oleh karena ayat Al-Quran itu terbagi dua. Ada namanya ayat muhkam, yang kedua ada namanya ayat mutasyabih. Ayat muhkam artinya penjelasannya sudah jelas lewat Al-Quran atau lewat ayat-ayat yang lain. Misalnya tanda-tanda mata pegawai isampajani mengeluarkan zakat, kemudian dia percaya hal-hal yang lain, itu adalah orang yang beriman. Inilah yang dimaksud muhkam. Artinya penjelasan orang yang beriman, ciri-cirinya adalah mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian beriman kepada yang begini, namanya muhkam. Dan yang kedua ada namanya ayat mutasyabih, ayat yang samar, artinya masih membutuhkan penafsiran daripada ulama. Nah, ketika ulama menafsirkan sebuah ayat, sekali lagi pasti terjadi perbedaan pendapat. Saya berikan contoh. Dalam Al-Quran ada namanya potongan ayat Aula mastumun nisa. Sedia orwane narik ko sigesay. Ya ko bahasa tobo dimakan sigarui. Kau tobo tuajo sigesay. Sedia orwane si bawa makunray. Lamas tumun nisa namanya. Sesudah dia berwudu, maka dari penafsirannya Abu Hanifah, ia pada membatalkan wudu nareko sedia orwane nage sedia makunray, dalam artian napego iya ro biasa napego tomalai dinengani. Ia pernah membatal kosiges sami ada nafsu itu tidak membatalkan wudu. Ia pa nabatal wudu nareko iya ro bigo. Ini makna lamas tumunisa sigesa. Tetapi Imam Malik mengatakan seperti ini. Nareko engka tahu orwane yang makunray. Ure majenne sigesai dalam keadaan engkau nafsunya, engkau rasakan, maka batal wuduknya, batal. Yaitu si narik ko Imam Syafi'i, narik ko engkau tahu pura majene sigesai engkau tahu kena rasakan, dito kena rasakan, yang penting lawan jenis, maka dari Asy-Syafi'i itu batal wuduk. Inilah yang dimaksud dengan ayat mutasyabih. Ketika ulama menafsirkan hal seperti ini, maka pasti terjadi perbedaan penafsiran. Jadi yang menyebabkan seperti itu oleh karena adanya namanya ayat mutasyabih. Dan dengan ayat mutasyabih, man rasa mana di ini teman dari Mekah. Man teman rasa biasa maktawa bagi masa ini. Si desa antara lawan jenis sesudah kita berwudu. Tanpa ayat mutasyabih, ayat yang membutuhkan penafsiran, sehingga Imam Syafi'i mengatakan dari kesiges ini togaga hawa nafsu, berarti itu tidak membatalkan wudu. Nah ini dari Imam Syafi'i siges tadi orang yang makhluk balik engkau dirasakan gaga, maka wudunya batal. Oleh karena itu saya berwasiat kepada saya sendiri, kepada kita semua, jika terjadi ada praktik-praktik ibadah yang selama ini kita lakukan
berbeda dengan saudara-saudara kita, maka sekali lagi jangan cepat kita menyalahkan hal seperti itu, karena itu bahagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang saya berbahagia, saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya yang pertama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khairul anam, manusia yang termulia, karena beliau tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah, melainkan jawabannya di dalam Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, ada 3 hal yang menyebabkan Rasulullah SAW dia sukses dalam berbagai kehidupannya, aktivitasnya di dunia ini. Pertama, karena beliau sejak lahir itu sudah berada dalam kesusahan atau penuh dengan ujian. Yang kedua, Rasulullah SAW ia satu kata, satu perbuatan. Dari karena firman, nafau, ia taruh nafau. Kemudian yang ketiga, karena ketinggian Rasulullah SAW, upana, maka sini ambil Indonesia. Allah, inilah salah satu hal bisa menjadikan sukses dalam berbagai aspek kehidupan kita ini. Saya kira inilah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mengimbangkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.